Hai guys, kita bertemu lagi di channel ini. Kasus kali ini adalah kasus dugaan penipuan paling heboh tahun lalu. Kalau kalian pernah tertipu seperti membeli pakaian di toko online, kalian tidak sendirian. Kasus kali ini korbannya adalah JP Morgan Chase dan kasusnya masih terus menggelinding di tahun ini. FYI, JP Morgan Chase adalah lembaga keuangan tertua di AS. Umurnya saja sudah lebih dari 200 tahun. JP Morgan Chase atau JPM mengelola lebih dari 2,6 triliun US dollar aset kliennya. Dengan beragam penghargaannya, JPM juga menjadi salah satu lembaga yang menjadi sasaran utama pencari kerja, terutama lulusan bisnis. Sebagai salah satu lembaga prestigious, bagaimana bisa JPM tertipu membeli aset? Mari kita mulai kasusnya. Jadi pada tahun 2021, JPM membeli aplikasi Frank dari Charlie Chavis senilai 175 juta US dollar. Charlie Chavis membuat aplikasi Frank untuk membantu mahasiswa berhutang untuk membayar biaya kuliah dan hidup mereka. Aplikasi Frank katanya membantu pengguna mengisi persyaratan mendapatkan beasiswa, mengetahui beasiswa dan pinjaman mana yang bisa mereka akses. Untuk biaya kuliah, SPP di kampus negeri berkisar antara 4-10 ribu US dollar per semester atau setara 60-150 juta rupiah per semester. Sedangkan untuk kampus swasta berkisar antara 20-40 ribu US dollar atau sekitar 300-600 juta rupiah per semesternya. Tingginya biaya kuliah membuat banyak mahasiswa berhutang. Setidaknya, mahasiswa berhutang rata-rata 30-50 ribu US dollar. Kira-kira berapa banyak mahasiswa Amerika yang berhutang? Lebih dari 50% mahasiswa, bagi yang bersekolah di kampus negeri ataupun swasta berhutang. Dan mereka mencicilnya sampai 10-20 tahun mendatang. Sepanjang pengembangan aplikasi Frank, masalah terus berganti sejak didirikannya pada tahun 2016. Setahun setelah dilepas ke publik, Kementerian Pendidikan menuduh Frank menyesatkan penggunanya karena mereka membuat pengguna percaya kalau Frank berpartner dengan Kementerian Pendidikan. Kasus Frank versus Kementerian Pendidikan selesai setahun berikutnya dengan syarat mereka diharuskan mengubah websitenya. Di 2018, Chavis dituntut mantan partnernya Adi Omesi karena pencurian gaji. Dan pada tahun 2021, Chavis dipaksa membayar 35 ribu US dollar pada Omesi. Meski dalam perjalanannya, Frank menemui banyak masalah, tetapi majalah Forbes dan Crain's New York Business menyebut Chavis dan aplikasinya sebagai orang paling berpengaruh di bawah usia 30 dan 40 tahun di dunia keuangan. Di September 2021, Chavis menjual aplikasinya kepada JPM senilai 175 juta US dollar dan setahun kemudian JPM mengumumkan mereka sungguh tertipu. Chavis hobi membesar-besarkan kemampuan aplikasinya dan jumlah penggunanya. Mantan pegawainya yang khawatir soal tipu-tipu jumlah pelanggan melapor pada Chavis. Tapi apa kalian tahu apa yang dikatakannya? Tipu-tipulah dulu, nanti lama-lama kan bisa mencapai jumlah pelanggan seperti yang diiklankan, katanya. Di awal-awal pengembangan aplikasi Frank, Chavis kehabisan uang dan tidak bisa membayar gaji karyawannya. Tapi model ngibul begini sudah dilakoni Chavis sejak kuliah di Wharton University of Pennsylvania. Menurut kesaksian teman-temannya, hobinya adalah mencatut nama-nama orang terkenal di bidang teknologi. Selain tipu-tipu jumlah pengguna, yang membuat JPM membeli aplikasinya adalah backing investor yang juga tertipu mulut manis Chavis. Backingannya dan investor utama aplikasi Frank adalah bilioner Mark Rowan. Mark Rowan adalah CEO dari lembaga keuangan AS Israel seperti Aleph dan beberapa perusahaan lainnya. BTW, setelah Frank dibeli oleh JPM, Chavis dan kepala stafnya, Olivier Amar, dipekerjakan oleh JPM. Bagaimana kronologi kejadiannya? Sebelum pembelian terjadi, JP Morgan menurunkan tim uji kelayakannya dan meminta Chavis dan Amar menyediakan data 4,25 juta penggunanya seperti yang diiklankannya di website mereka. Chavis dan Amar kemudian menjadi kalang kabut dan meminta seorang profesor data science membuat daftar mahasiswa palsu yang diberikan kepada JPM pada Agustus 2021. Chavis membayar sang profesor 18.000 US dollar untuk jasanya. Mereka kemudian melengkapi daftar nama pengguna dengan membeli alamat email dari broker data senilai 100.000 US dollar. Jadi bagaimana JPM mengetahui kalau Chavis dan Amar melakukan penggelembungan jumlah pengguna?
Caranya, GBM mengirimkan email pemasaran pada 400.000 pengguna Frank. Hasilnya, 70% email tidak terkirim dan hanya 1% dari yang terkirim dibaca. GBM menyebut kalau sebenarnya pelanggan Frank hanya 250.000 orang. Setelah investigasi internal GBM selesai, mereka sesegera mungkin menutup website Frank dan melakukan gugatan kepada Jarvis. April tahun ini, Jarvis ditangkap dan dilepaskan dengan uang jaminan 2 juta US dollar dan dia diharuskan menyerahkan paspornya. Tak hanya menghadapi gugatan dari GBM, Jarvis juga menghadapi gugatan dari SEC, Security and Exchange Commission atau Badan Perlindungan Pasar Sekuritas dan Investasi. Kalau GBM, JP Morgan Chase, bank berumur 200 tahun dengan segala perencanaannya dan SOP-nya saja ketipu, apalagi kita-kita. Jadi jangan bersedih terlalu lama kalau tertipu. Sampai di sini ceritanya, persidangan masih terus berlanjut. Selamat menikmati harimu dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.